Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 2D. Nama saya sendiri Naila Oktavia. Saya Rahma Aulia. Saya Dinda Purwasari. Kami di sini berniat untuk mewawancarai Ibu Pita. Oh, Ibu Pita. Oke, mulai. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu untuk merencanakan pelajaran yang sesuai kurikulum dan memastikan semua siswa memahami? Kalau untuk merencanakan pelajaran, jadi kita itu kan memang acuannya adalah selain TP dan ATP yang di kurikulum Merdeka ini adalah untuk sehari-hari itu berdasarkan modul ajar. Ya, kalau zaman dulu mungkin RPP, kalau sekarang modul ajar. Jadi dari TP itu turun ke ATP, kemudian KKTP. Nah, kita buat untuk yang hariannya itu berupa modul ajar. Semua kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pembelajarannya itu ada di modul ajar. Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan guru, siswa, dan orang tua mengenai perkembangan siswa? Kalau untuk komunikasi yang skala besar itu kita ada jadwal parenting ya. Di awal semester itu 1 tahun itu 2 kali di awal semester untuk yang besar. Kemudian untuk komunikasi mengenai hal-hal yang terjadi atau karena di dalam perkembangan murid peserta didik, kita juga kan ada home visit, kemudian ada panggilan untuk hal-hal yang bersifat urgent seperti itu. Untuk kegiatan pembelajaran pun kita komunikasikan melalui video pembelajaran, kita share di grup kelas seperti itu. Jadi hari ini pembelajarannya ini seperti itu. Oh, berarti ada grup kelas? Iya, ada, kita komunikasi gitu. Itu untuk yang seperti yang hari-hari pembelajaran. Selanjutnya, apakah Ibu memahami tahapan perkembangan siswa dan memahami perbedaan karakteristik dari siswa? Untuk di saat ini, untuk di semester ini tentunya ya, udah pasti sih paham banget karena kita sudah melalui beberapa bulan kan untuk ketika di awal melihat siswa bertemu setiap harinya, pastinya semakin hari semakin kenal dari daya serapnya, dari karakteristik siswa itu. Anak ini mah kalau belajar ini agak kurang ini karena dia ini, anak ini minatnya seperti ini. Bahkan untuk perdetailnya itu untuk di waktu saat ini udah semakin mengenal karena memang semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Dari 49 siswa ya di kelas, beda-beda dari minat dia, kemudian dari cara dia belajar, cara mereka bisa konsentrasi, itu semuanya berbeda. Ada yang senang dengan pembelajaran diskusi, kalau belajar diskusi lebih semangat, lebih masuk, tapi ada yang malas, ada yang lebih pengen sendiri-sendiri aja ngerjain tugas individu kayak gitu. Jadi sejauh ini semakin lama proses pembelajaran semakin mengenal. Bagaimana menjaga nilai yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional saat mengajar dan berinteraksi dengan siswa? Kalau di SDN Karawang Wetan 1 ini kita punya pembiasaan hampir di setiap harinya, dimulai dari hari Senin. Karena gini, untuk membiasakan, untuk membentuk nilai yang seperti itu, kita itu harus dimulai dari kebiasaan dulu. Meskipun anak awalnya terpaksa, tapi kalau dibiasakan nanti akan terbentuk nilai karakter dan seperti itu yang kita harapkan. Hari Senin ada pembiasaan upacara di mana anak pembiasaan untuk disiplin. Nah, kemudian hari Selasa tadi pagi ada literasinya macam-macam, ada literasi Al-Quran, ada digital dan lain-lain, membiasakan anak untuk senang membaca gitu. Kemudian hari Rabu ada pembiasaan olahraga, senam, gimana pola hidup sehat, kita harus bugar nih kalau ada olahraga senam setiap hari. Kemudian hari Kamis ada kasih atau Kamis bersih, menjaga lingkungan supaya tetap bersih
Jadi kalau sudah terbiasa, kasihnya tidak hanya di hari Kamis saja, setiap hari paket sudah terbiasa. Literasinya tidak hanya Selasa saja, setiap memulai pembelajaran dia membaca, atau bahkan di luar lingkungan sekolah, di rumah sakit, di mana anak udah terbiasa. Oh, tuh ada membaca petunjuk, dia udah berliterasi kan, seperti itu. Jadi melakukan pembiasaan-pembiasaan, kalau sudah terbiasa akan terbentuk nilai karakternya itu dengan sendirinya dan lebih tertanam daripada hal-hal yang hanya ucapan atau hanya materi. Tetapi kalau diterapkan melalui pembiasaan, insya Allah yang kita rasakan, yang dari yang sudah lama yang udah tertanam banget adalah pembiasaan menggunakan tumbler pada saat jajan. Hampir. Nah, kita kan sebagai sekolah adiwiyata kemarin tingkat provinsi, sekarang mau melaju ke nasional, kita udah mengurangi sampah plastik, jangan sampai ada lagi tertimbun sampah-sampah. Jadi anak sekarang belajar istirahat ke tempat ini bawa ini tumbler, bawa minum, guru-gurunya juga kayak gitu. Jadi menanamkannya itu melalui pembiasaan, membentuk nilainya itu. Iya. Baik Ibu, sekiranya cukup kami cukupkan wawancara kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sukses ya. Iya, makasih. Terima kasih.